Selanjutnya, mari kita bahas tentang beragam contoh soal trigonometri. Nah, ingat bahwa dasar-dasar trigonometri adalah sin itu adalah depan per miring, cos itu adalah samping per miring, sedangkan tangen adalah depan per samping. Nah, sekarang kita punya suatu segitiga siku-siku. Misalkan kita punya suatu segitiga. Nah, ini segitiga siku-siku misalkan seperti ini. Segitiga A, B, dan C. Ini C besar ya. C besar. Jika kita memiliki segitiga ABC, kita harus mengenal sisi A. Sisi A kecil itu adalah yang di seberang A besar atau sudut A. Ini sudut A, berarti A kecilnya adalah di sini, yang berseberangan dengan sudut A. Sedangkan sisi ini disebut sisi B kecil, karena dia berseberangan dengan sudut B. Sedangkan di sini adalah C kecil. Nah, ini C besar, ini C kecil. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mencari suatu sin pada A? Nah, ini. Kalau sudutnya di sini, maka sin dari A adalah depan per miring. Kita tulis D per mi D. Depan per miring. Depan dari sudut A adalah A kecil per miringnya adalah, ingat bahwa miring itu adalah yang di seberang sudut siku-siku, yaitu adalah C kecil. Nah, berarti sin A itu adalah A per C. Sedangkan kalau misalkan yang ditanya adalah cos A, maka samping per miring, yaitu samping dari A adalah B, sedangkan sisi miring tetap C. Nah, sedangkan kalau yang ditanya adalah tangen dari A, maka depan per samping, yaitu depan dari A itu adalah A kecil, sedangkan sampingnya adalah B. Nah, begitu. Nah, jika yang ditanya adalah cos B, sin B, sin dari B besar sudut B. Nah, ini sudutnya ada di sini berarti. Maka sin itu adalah depan per miring. Nah, patokannya bukan A lagi, yaitu B. Depannya adalah B kecil, sedangkan miringnya tetap C. Lalu kalau yang ditanya cos B, cos itu samping per miring. Samping dari B adalah A, miringnya tetap C. Sedangkan yang jika ditanyakan tangen B, maka depan per samping tetap. Depannya itu adalah B, sampingnya adalah A. Jadi B per A, seperti itu. Nah, itu kalau misalkan segitiganya seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya segitiga yang seperti ini misalkan. Ini ada segitiga siku-siku yang bentuknya seperti ini. Ternyata dia siku-sikunya di sini. Misalkan A besar di sini, B besar di sini, C besar di sini. Nah, sama saja, A kecilnya ada di sini, B kecilnya di sini, C kecilnya di sini. Nah, untuk mencari sin A, sin dari A, depan per miring A per miringnya tetap C ya, karena memang sisi miring adalah sisi yang berseberangan dengan siku-siku. Oh, ternyata sama. Ini sama, A per C ya. A per C. Cos A, cos dari A. Ditulis deh. Cos dari A itu sama dengan samping per miring. Ini A-nya, sampingnya B, miringnya C. B per C. Oh, sama. Ada lagi tangen C.
tangan A, sorry. Tangan A-nya itu adalah depan per samping. Depannya A, sampingnya B. A per B. Begitu juga dengan cos B, pasti sama. Karena memang sudutnya sama. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya suatu segitiga dengan menggunakan angka? Nah, ini segitiganya seperti ini. Nah, ini kita anggap siku-siku. Ini panjangnya agak panjang. Misalkan di sini ada angka 10, ada angka 8, dan ada angka 6. Nah, misalkan di sini sudutnya yang namanya sudut alfa. Nah, kita cari sin alfa. Sin itu depan per miring, depannya 8, miringnya adalah 10. 8 dibagi 10 bisa disederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2 ya, cara menyederhanakan 4/5. Kalau misalkan cos dari alfa, cos alfa samping per miring, sampingnya adalah 6, miringnya adalah 10. Berarti disederhanakan 3/5. Lalu kalau misalkan yang ditanya adalah tangan alfa, maka hasilnya depan per samping, depannya 8, sampingnya 6. 8/6. Disederhanakan menjadi 4/3. Lalu kalau misalkan kita punya segitiga yang lain. Lebih banyak segitiga ya supaya lebih paham. Ini anggap segitiganya yang bagus ya. Karena gambar saya nggak begitu bagus, jadi dianggap bagus. Nah, begini deh. Ntar saya hapus ininya. Ini siku-sikunya di sini. Misalkan alfanya di sini. Sedangkan ini misalkan P kecil, ini Q kecil, ini R kecil. Nah, berarti untuk segitiga ini sin alfanya adalah depan per miring, depannya adalah P, miringnya adalah R. Lalu kalau yang ditanya cos alfa, cos itu samping per miring, sampingnya adalah Q, sedangkan miringnya tetap R. Lalu kalau misalkan yang ditanya tangan alfa, tangan itu depan per samping, depannya P, sampingnya adalah Q. Seperti itu. Nah, karena di awal video sebelumnya saya membahas tentang Pitagoras. Kapan sih kita gunakan Pitagoras? Nah, jika kita memiliki segitiga yang seperti ini, contoh soal-soal yang beragam ya. Soalnya misalkan begini. Ini ada suatu segitiga, siku-siku yang harus kita anggap ini segitiga yang amat sangat bagus. Nah, di sini siku-sikunya, di sini ada angka 2, di sini ada angka 5. Nah, misalkan alfanya di sini. Nah, sedangkan di sini kita belum tahu berapa angkanya. Maka untuk mencari sin alfa itu sama dengan sin itu adalah depan per miring. Nah, miringnya belum tahu. Nah, kita cari sisi miringnya. Kita anggap miring ya. Untuk mencari miring, kita gunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras untuk sisi miring adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 5 kuadrat itu dari sini, ditambah 2 kuadrat itu dari sini. Kalau ininya 6 ya 6 kuadrat, kalau ininya 3 ya 3 kuadrat, dan seterusnya. Maka hasilnya sama dengan akar dari 5 kuadrat adalah 25, ditambah 2 kuadrat itu adalah 4. Jadi 25 ditambah 4 adalah akar dari 29. Sedangkan akar dari 29 itu tidak bisa kita
sederhanakan. Maka tetap ini adalah akar dari 29. Nah, berarti sin alfanya adalah depan per miring. Depannya 5 per miringnya adalah akar 29. Akar 29. Atau bisa kita rasionalkan menjadi 5 per 29 akar 29. Seperti itu. Lalu untuk mencari cos alfa sama dengan samping per miring. Sampingnya adalah 2. 2 per akar 29. Karena miringnya sudah dicari tadi ya. Dengan cara teorema Pythagoras. Lalu bisa dirasionalkan menjadi 2 per 29 akar 29. Sedangkan untuk mencari tangan dari alfa, depan per samping. Depannya 5, sampingnya adalah 2. Berarti 5 per 2. Gitu, seperti itu. Lalu kalau misalkan kita memiliki soal yang sedikit kompleks, misalkan ada segitiga seperti ini. Sorry, ini kayaknya masih belum siku-siku. Siku-sikunya ke sini nih. Misalkan ini siku-siku, ada segitiga lain yaitu di sini. Nah, seperti itu. Misalkan ini siku-siku ya. Ini masih harus kita anggap bagus. Karena memang segitiganya agak meletot. Nah, misalkan di sini ada A, ada B, C, dan D. Ini besar semua ya, kalau sudut besar semua. Lalu misalkan di sini ada angka 6, ada angka 8, dan di sini ada angka 24. Nah, yang ditanya misalkan yang pertama, carilah sin dari sudut ACB. ACB. Nah, kalau misalkan ada 3 angka kayak gini, nggak usah bingung. ACB, ACB, berarti di sini. Jadi yang di tengah-tengahnya C berarti ya ada di sudutnya ada di C. Nah, berarti sin itu adalah depan per miring. Sama dengan depan per miring. Depannya adalah 6. Sedangkan miringnya yang mana? Nah, ini segitiga siku-sikunya, sudut siku-sikunya. Lalu yang disebut miring adalah di seberang siku-siku. Nah, ini. Berarti kita cari miring dulu. Kita anggap di sini B kecil aja deh. Berarti kita cari dulu B kecil sama dengan akar dari, karena dia miring berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar dari 8 itu adalah 64 ditambah akar dari 8 kuadrat itu 64 ditambah 6 kuadrat itu adalah 36. Maka hasilnya adalah akar dari 64 tambah 36, 100. Nah, akar dari 100 bisa disederhanakan jadi 10. Berarti B-nya itu adalah 10. Maka sin segitiga sudut ACB adalah 6 per 10. 6 per 10 itu bisa disederhanakan menjadi 3 per 5. Nah, kalau yang ditanya yang kedua adalah tangan dari sudut ACB. Tangan dari sudut ACB. Nah, ACB yang tadi berarti ACB. Berarti ini. Tangan itu adalah depan per samping. Depannya adalah 6. Sampingnya adalah 8. Berarti 6 per 8. 6 per 8 adalah bisa disederhanakan menjadi 3 per 4. Nah, lalu kalau misalkan kita cari yang ditanya misalkan cos sudut CAD. CAD. Yang mana sih sudut CAD? Nah, kita lihat CAD. Berarti di sini.
yang ada di tengah-tengah. CAD. Bukan di sini ya, walaupun A di sini beda. Kalau yang ini berarti CAB atau BAC. Nah, kalau di sini CAD. Nah, kalau cos CAD, cos itu samping per miring. Sampingnya adalah 24. Sedangkan miringnya kita anggap di sini C kecil. Nah, untuk mencari C kecil, misalkan di sini, karena sisi miring berarti ditambah akar 24 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, kalau saya sih biasanya untuk mencari itu karena 24 itu adalah 6 dikali 6 dikali 4 ya. Bisa kita tulis 6 kuadrat dikali 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kalau kita anggap dikali 1 boleh kan ya. Nah, hasilnya 6 kuadrat karena sama bisa kita faktorkan. 6 sama-sama 6 berarti bisa kita tulis akar dari 6 kuadrat dikali 4 kuadrat ditambah 1. Saya sih biasanya seperti ini. Maka hasilnya karena 6 kuadrat itu bisa keluar 6 akar 4 kuadrat itu 16 tambah 1 berarti 17. Berarti 6 akar 17. Seperti itu. Atau bisa dirasionalkan menjadi dikali akar 17 per akar 17 gitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa dicoret nih. Jadi 4 kan ya. Berarti hasilnya 4 per 17 akar 17. Seperti itu. Nah, sedangkan yang keempat misalkan yang dicari adalah tangen dari sudut ADC. ADC. Yang mana sih ADC yang ini? Nah, kalau misalkan ini tangannya adalah depan per samping. Depannya 6. Sampingnya adalah C. C-nya itu adalah 6 akar 17. 6 akar 17. Ini bisa dicoret. Bisa kita rasionalkan dengan cara yang sama. Berarti sama dengan 1 per 17 akar 17. Nah, seperti itu. Gimana? Gampang bukan? Nah, selanjutnya kita akan membahas materi-materi trigonometri lain, yaitu tentang perbandingan trigonometri.